Eh, Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jason. Ya, jadi di video ini gue spesial banget karena gue ingin benar-benar ngasih tahu ke teman-teman semua beberapa kali Bitcoin itu sempat dia naik. Ya, jadi beberapa video sebelum gue juga pernah ngebahas beberapa kali Bitcoin itu pernah turun dalam sejarah. Nah, fungsinya dengan kamu mengetahui ini, kamu bisa belajar bahwa memang setiap ada penurunan itu biasanya punya potensi untuk naik lagi selama secara fundamental kriptonya dia memang bagus. Nah, dengan adanya video ini diharapkan kamu bisa belajar dari historical atau dari data masalah. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi ini di sini gue bikin catatan. Jadi catatan ini tuh sebenarnya gue ambil dari berita yang gue kutip dari Liputan 6. Ya, di sini gue ingin membahas soal naiknya kripto. Tetapi rata-rata mereka membahas dari penurunan dan naiknya kripto. Nah, di sini kita juga bisa belajar nih. Artinya, gimana sih kenaikan kripto itu terjadi? Apakah drastis banget? Apakah pelan? Apakah itu setelah itu akan anjlok tiba-tiba? Nah, kita akan belajar sama-sama. Oke, kita mulai dari tahun 2009 sampai 2015. Nah, di awal-awal itu kan 2009 Bitcoin itu kan lahir ya. Di mana Bitcoin tersebut masih harganya ya nol ya sampai 13 April 2011 menyentuh harga 1 US dollar. Nah, kemudian harga tersebut naik ya 2.960% ya pada tanggal 7 Juni 2011. Jadi beberapa bulan setelah itu ya itu naik drastis. 3 bulan lah ya. Mei Juni ya Mei Juni 2 bulan lah, 2 bulan menuju 3 bulan lah. Ya, itu udah kenaikannya cukup signifikan guys ya 2.960%. Yang mana itu naik menjadi 29 dolar 60 sen. Ya, jadi itu naik cukup drastis guys. Nah, lalu November 2011, beberapa bulan setelah itu turun lagi jadi 2,05 dolar. Kalau kita lihat dibandingkan dengan sebelumnya, dia itu kan 1 US dollar. Terus dia naik nih 2.960%. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, yang masih di tahun yang sama, dia anjlok hingga 2,05 dolar. Jadi at the end of the day ya cuma naik 1,05 dolar gitu ya. Tetapi kalau kamu yang pinter untuk nge-spot itu, kamu bisa dapat hasil yang baik. Ya. Tapi intinya di 2011 November itu terjadi penurunan dari yang naik drastis tadi. Lalu kita lanjut di 9 Mei 2012. 9 Mei 2012 itu Bitcoin naik ya menjadi 4,85 US dollar. Lalu 8 April 2013 ya, ini sekarang udah masuk 2013, itu Bitcoin naik menjadi 230 US dollar. Jadi bayangin guys ya, tadi 9 Mei 2012, ini 8 April 2013. Jadi jangka waktu 1 tahun, dia naik itu udah berkali-kali lipat, dari 4 dolar menjadi 230 US dollar. Tapi kita lihat ya, apakah setelah naik ini dia anjlok atau dia makin naik. Oke. Lalu kita lanjutkan beberapa minggu kemudian turun menjadi 68,50 US dollar. Tadinya 230 US dollar, sekarang ya atau 3 minggu setelahnya atau beberapa minggu setelahnya menjadi 68,50 US dollar. Jadi turunnya juga cukup drastis. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika Bitcoin dia naiknya sangat tinggi, ya itu pasti akan ada momen atau timing di mana orang akan melakukan redemption atau penarikan atas keuntungannya tersebut karena udah gede banget kan. Akibatnya adalah penurunan pada harga Bitcoin. Makanya kan dalam waktu beberapa minggu doang udah bisa turun sampai 68,5 US dollar. Jadi itu guys ya. Lalu 2013 Desember
melonjak lagi jadi 1.237,55. Makin naik drastis lagi, ya. Di 2013 menjadi 1.237,55 dolar. Jadi tadi itu kan di 2013 juga tuh, April, ya. Dari 8 April beberapa minggu kemudian turun, ya. Katakan mungkin di Mei, ya. Nah, itu sampai Desember ternyata dia naik lagi dari 68,5 US dollar menjadi 1.237,55 US dollar. Jadi naiknya dua kali lipat kali ya, 2 kali lipat lah gitu. Jadi dari 68 dolar, nggak 2 kali lipat guys, bahkan ini 20 kali lipat mungkin ya. Coba deh lo bayangin 68,5 dolar jadi 1.237, itu naiknya berkali-kali lipat guys, udah lebih dari 2 kali lipat, itu mungkin bisa 20 kali lipat guys. Gila loh, itu dalam kurun waktu beberapa bulan ya. Itu bisa naik segitu. Lalu 3 hari setelah dia naik ya, sampai puncak tuh 1.200-an, ngedrop merosot hingga 687 US dollar. Jadi lo lihat ya, ketika Bitcoin dia sudah sampai puncaknya, dia udah naiknya ketinggian, pasti akan dibanting dulu ya. Itu patternnya kayak gini nih. 3 hari kemudian jadi 687 US dollar. Itu setengahnya kali. Itu setengahnya dibanting. Artinya apa? Orang merasa kayak, gila naiknya udah gede banget. Abis itu profit taking. Diambil profitnya tersebut. Lalu nanti pas di bawah diserok lagi sama mereka. Cuman kan lu bayangin Pak, ini tuh naiknya drastis, turunnya juga drastis, dan dalam jangka waktu tuh bisa mingguan bahkan bisa harian. Ini 3 hari loh. Ya. Nah, lalu kita lanjut ke 2015. 2015 sempat turun menjadi 310,21 US dollar. Jadi tadinya tuh ya di 2013 itu kan 687 US dollar. Nah, sekarang 2015 ya 2 tahun setelah itulah ya, atau 1,5 tahun lebih setelah itu, turun jadi 310 US dollar ya. Jadi itu turunnya juga lumayan. Nah, terus habis itu pada tahun 2016 mulai naik lagi nih. Jadi 900 US dollar. Jadi perlahan dia udah mulai naik gitu ya. Ini di sepanjang tahun 2016 900 US dollar. Jadi dari 300 US dollar, 310 hingga 900. Dia tuh dalam 1 tahun itu naiknya cukup oke lah. Stabil tapi dia naik. Walaupun dia ada penurunan ya guys, itu udah pasti loh. Tapi dia cukup sepanjang tahun. Kan kadang-kadang tuh kalau kita lihat daripada track record sebelumnya kan dia naik banget, turun banget ya kan. Terus ada fase di mana di tahun tersebut ya, dari 2015 ke 2016 itu perlahan dia naik. Nggak yang langsung 3 bulan jadi naik, 3 minggu jadi naik. Ada juga fase-fase seperti itu. Lalu kita lihat lagi di 2017. 2017 di pertengahan Mei naik hingga 2.000 US dollar. Jadi tadi ya di 2016 itu kan dia tepatnya 900 US dollar ya. Itu 900 US dollar. Terus 1 tahun kurang kali ya ini ya. Bentar ya. Iya. Ya katakan setahun kurang lah ya. Beberapa bulan kemudian di pertengahan Mei itu naik di 2.000 US dollar. Itu udah lebih dari 2 kali lipat naiknya. Itu dalam beberapa bulan loh. Itu bisa naik hingga 2.000 US dollar harganya. Lalu kita lihat lagi nih. Lalu meroket lagi guys. Jadi nggak lama setelah kejadian itu dari naik 2.000 US dollar, ternyata kenaikan itu nggak sampai segitu doang. Dia masih keep going terus sampai ke atas. Ya, sampai 19.000 US dollar 345 lah. 49 ya, bahkan sampai 20.000 USD sebenarnya di 2017. Tapi kan itu lu bayangin ya, di dalam tahun 2017 itu dia naik gila-gilaan Pak. Ya, 2.000 US dollar aja udah gila. Dia naik lagi sampai gila, hampir 100 kali lipat itu kali ya. 10 kali lipat guys, sorry. 10 kali lipat daripada itu. Jadi 19.000 sekian, ya anggaplah 20.000 lah. Itu naik drastis banget. Apa yang terjadi adalah masyarakat kaget atau investor kaget. Wah gila loh, gila gue invest segini bisa berpuluh-puluh kali lipat gue dapat. Ya udah, akhirnya mereka profit taking. Nah, kalau kalian emang nyimak di video gue sebelumnya tuh, beberapa video sebelumnya soal penurunan Bitcoin,
di 2017 setelah itu tuh terjadi drop yang cukup lumayan, guys, ya. Jadi dari 20.000 itu turun drastis juga. Sampai di sini stagnan tuh sampai 2019 Desember, ya. Desember 2019 itu Bitcoin turun jadi totalnya 6.635,84 US dollar. Sebelumnya kan 19 ribuan, ya. Turun jadi 6.000 sekian. Jadi itu turunnya dalam juga kan. Itu dalam loh. Itu dari 19.000 sampai ke 6.000 tuh lumayan loh itu. Nah, di situ 2021 sampai di tahun 2021 kita skip aja. Dalam waktu 1 bulan ya dari yang 2020 ke 2021 itu Bitcoin memecahkan rekor lagi. Dia menjadi 40.000 US dollar ya pada tanggal 7 Januari 2021. Jadi awal pandemi pada saat Maret itu sempat ngedrop banget ya Bitcoin ya. Tetapi pada awal-awal Januari sebelumnya ya sebelum pandemi itu dia sempat naik 40.000 US dollars ya. Jadi pada saat yang belum ekonomi porak-poranda ya 7 Januari 2021 ya. Tepatnya gue lupa deh. Pandemi 2020 atau 2021 ya? Ya pokoknya gitulah guys. Jadi pada tanggal 7 Januari 2021 dia naik jadi 40.000 US dollar ya. Lalu 2021 pertengahan April lagi dia naik jadi 60.000 US dollar. Jadi gila loh. Gila tuh. Dari beberapa bulan kemudian dia langsung naik lagi jadi 60.000 US dollar. Lalu yang terakhirnya sampai November 7 ya 2021 dia naik hingga 67.549 US dollar. Sampai sekarang ini juga. Ya. Nah, untuk sampai sekarang nanti kita akan bahas juga ya. Nah, di sini lo bayangin, berarti tahun keberuntungan Bitcoin itu di 2021 ya. 2021 dia naik naik banget kan sampai 67.000. Itu dari yang ribuan doang 6.000 sekian terus tiba-tiba perlahan loncat sampai 40.000 sampai ke 60.000 sampai ke 67.000 itu gila sih naiknya dalam 1 tahun itu luar biasa banget dan itu banyak banget orang yang termotivasi untuk invest di Bitcoin juga setelah itu dan akhirnya menyebabkan harga Bitcoin sangat meningkat ya. Nah, setelah itu sampai sekarang nih. Nah, sekarang ini kan juga belum ada case-nya untuk dibahas ya karena memang pemberitaan masih cukup sedikit juga. Cuman untuk di tahun 2022 ini Bitcoin lagi mengalami penurunan yang sangat dahsyat juga ya. Berpuluh-puluh persen, lebih dari 30%, lebih dari 50% juga ya. Jadi memang pertanyaannya adalah kita ada di fase mana nih? Ya. Kita kan tadi udah belajar ya soal semuanya ini nih. Bitcoin dia sempat naik banget, turun banget ya kan. Terus ada fase di mana beberapa minggu doang langsung dia tiba-tiba rally naik sampai 2000-an% gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Bahkan dalam beberapa hari aja Bitcoin itu bisa turun 3 harian ya, itu bisa turun sampai setengahnya. Artinya apa? Untuk aset-aset seperti cryptocurrency ini resikonya sangat tinggi. Dia dalam jangka waktu singkat dia bisa naik sampai akal lo tuh mungkin nggak sampai gitu. Kayak mungkin bisa sampai ribuan persen, ya ratusan persen, ya sampai bahkan lebih dari 100%. Itu mungkin banget gitu. Tetapi turunnya juga bisa sama. Ya, ingat turunnya juga bisa sama. Lo lihat tadi sejarah kan? Ada naik, ada turun. Di situ artinya apa? Itu kita harus lebih siap untuk menerima resiko. Kita siap untuk mendapatkan keuntungan, tapi siap nggak untuk menerima resiko. Jadi investasi kripto ini harus hati-hati. Jadi pastikan kalian itu juga di platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Dan udah gitu kalian melakukan evaluasi 3-4 bulan. Terus juga kalian tetap maintain terus tuh soal pemberitaan juga. Jadi di situ kalian bisa melakukan suatu keputusan investasi yang wise. Gua bisa berani ngambil resiko untuk misalkan berinvestasi di sana, tapi kan belum tentu kalian sama. Bukan berarti lo lebih cupu atau gua lebih berani, enggak. Ya kan semua tergantung daripada profil resiko. Yang penting adalah berhasil dalam berinvestasi. Bukan kamu berani untuk investasi ini atau pengecut dalam investasi ini, enggak. Yang penting kamu berhasil. Jadi
pastikan tetap evaluasi, ya perhatikan, lihat pattern-pattern kira-kira mungkin nggak ya kalau misalkan bangkit dalam hitungan mingguan, harian, atau bahkan bulanan di dalam aset kripto ini apa harus bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi kalian pelajari dulu lebih dalam seperti itu. Kalau menurut gua sekalian perbandingan juga kalau kripto itu tuh naiknya drastis dan turunnya drastis lebih daripada saham, jauh lebih daripada saham. Jadi saham bisa naik berapa persen itu dia bisa naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat bahkan berkali-kali lipat. Tetapi resiko turunnya lebih parah dari saham. Pertanyaannya, lu siap nggak nerima resiko itu? Kalau gue siap, belum tentu kalian siap. Nah, itu kalian coba pikirin dan analisa sendiri. Video edukasinya juga pernah gue posting juga soal seminar investasi kripto. Di situ kalian bisa pelajari juga soal ilmu dasar kripto. Sisanya sih pengembangan dari kamu aja. Oke, itu aja yang ingin gue sampaikan hari ini. Bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa cek juga seminar investasi kripto gue juga. Nah, buat kamu yang setelah ini ingin mulai berinvestasi di cryptocurrency, ya, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini, nanti akan ada beberapa platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, ya. Jadi Bapepti itu kayak dari pemerintah, ya. Jadi dia lembaga yang mengawasi komoditas kayak emas, kripto, nah itu di sana. Jadi kripto itu bukan yang kayak di under OJK, tapi di under Bapepti. Karena nggak semuanya itu under OJK. OJK itu lebih ke reksadana, saham, equity crowdfunding, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan mencerahkan. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kalian share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan buat kamu yang ingin tahu lebih detail soal investasi, gue juga bikin blognya kok sekarang di armusinvest.blogspot.com. Kalian bisa ikutin aja supaya bisa terupdate juga info terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.